Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Arjukum fi sihhati wal afiyah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas kisi-kisi soal ujian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran bahasa Arab kelas 12, yang mana pada kisi-kisi ini akan kita bahas bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk khusus video kali ini kita akan membahas dari bab 1 saja. Kemudian untuk buku yang kita pakai adalah buku yang ini ya, walaupun tampilannya agak berbeda dengan yang kita pakai di perpustakaan di madrasah. Ini isinya tema-tema pembahasannya sama dengan yang kita pakai di madrasah. Kemudian untuk kaidah-kaidahnya juga sama setiap babnya. Jadi kita pakai yang di sini, yang dari Kementerian Agama. Kemudian di bab pertama ini, ada rasul awal ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang ar-riyadhatu. Tentang ar-riyadhatu. Ar-riyadhatu ini artinya olahraga. Karena ini adalah kisi-kisi, jadi kita tidak bahas semuanya. Yang akan kita bahas itu hanya bagian al-qiraah bacaan, kemudian al-qaidah ini tentang kaidah bahasa, kaidah yang akan kita bahas tentang na'at dan man'ut, sama al-idhofah. Kemudian yang terakhir nanti adalah kisi-kisi soal atau contoh soal dari materi yang kita bahas. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan juga adalah bahwa kisi-kisi soal-soal yang ada di video ini insyaallah adalah soal-soal yang hampir mirip atau bahkan mungkin mirip persis dengan yang ada di soal ujian akhir semester nanti ya. Nah, kita langsung mulai. Yang pertama bagian bacaan. Ar-riyadatu olahraga. Ar-riyadatu hiya an-nasyatul badaniyu al-mustamirru au al-harakatul badaniyatul mustamirratu li tahsinis sihah. Ar-riyadatu olahraga hiya adalah an-nasyatu kegiatan atau aktivitas al-badani fisik atau badan, kegiatan fisik al-mustamirru yang terus menerus atau continue, au al-harokat atau al-harokat gerakan fisik badani fisik al-mustamirratu yang terus menerus litahsini untuk memperbaiki as-sihah kesehatan. War-riyadatu dan olahraga min ususi ini adalah dari dasar-dasar wiqayatis sihah, perlindungan kesehatan, wiqayah perlindungan, sihah kesehatan, wal muhafazati 'alaiha dan untuk muhafazah menjaga kesehatan. Wala budda dan hendaknya min al-qiyami dalam melaksanakan olahraga mubakiron dilaksanakan sejak dini. War-riyadatu dan olahraga nau'ani dua bagian. Huma yaitu ar-riyadatul fardiyah olahraga fardiyah pribadi atau olahraga sendiri, war-riyadatul jama'iyah dan olahraga berjamaah atau bersama-sama. Walikulli minhuma dan di setiap keduanya itu fawaidun katsirah, fawaid atau manfaat-manfaat, faidah-faidah yang banyak. Ar-riyadatul fardiyatu olahraga sendiri atau olahraga personal, hiya adalah ar-riyadatu olahraga allati yang yakumu dilaksanakan biha yang dilaksanakan syakhsun binafsihi oleh seseorang dengan sendiri, munfarid sendirian, mislu seperti al-jaryu berlari, ar-rimayatu memanah, was-sibahatu dan berenang, wal furusyiyatu berkuda, wa ghairu dzalika dan lain-lain. Wa ammar riyadatu dan adapun ar-riyadha olahraga jamaiyah itu olahraga berjamaah atau bersama, fahiyah adalah ar-riyadatul lati olahraga yang yashtariku yang dilaksanakan fil qiyami biha syakhsani au aksar
yang dilaksanakan oleh syakhsoni, oleh dua orang, au aksar atau lebih banyak. Mislu seperti kurratul qadami, sepak bola, wal kurratu ta'irati, dan bola voli, wa kurratur risyati, kurratur risyati itu tenis, wa kurratu tawilati, dan tenis meja, wa kurratu sallati, dan bola basket, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wa mimma la syakka fihi, dan tidak diragukan lagi, anna lirriyadati, bahwa olahraga itu memiliki katsiran, banyak, minal fawaidi, dari manfaat, bahwa riyadhah itu memiliki banyak manfaat, ala sihatil fardi, untuk kesehatan pribadi. Tashtamilu ala fawaidi, memiliki manfaat-manfaat, lisihati, untuk kesehatan al-badaniyah, kesehatan fisik, wasihatin nafsiyah, dan kesehatan jiwa. Minha, diantaranya, maksudnya diantara manfaat untuk kesehatan dari olahraga adalah taqwiyatul mana'atil badaniyati wal ibtiadi anil amrad. Taqwiyah itu artinya untuk menguatkan mana'atil badaniyah, kekebalan tubuh, wal ibtiadi, dan menjauhkan anil amradi, dari penyakit-penyakit. Kemudian yang kedua, tajmilul jismi, badan atau tubuh, wa tahsinu mazharihi, tahsin, dan mempercantik, mazharihi, tampilannya, wa takhfidu, dan meringankan, waznil badani, meringankan berat badan. Kemudian yang ketiga, ziyadatus surur, ziyadah, menambah, as-surur, kebahagiaan, was-sa'adah, dan ketenangan. Kemudian yang keempat, taqlilul qalaqi, taqlilu, mengurangi, al-qalaqi, kegelisahan, wa tashilun naum, tashil, memudahkan, an-naum, tidur. Kemudian yang kelima, taqwiyatut tafkir, taqwiyah, menguatkan tafkir, pemikiran, wa tarkis, dan fokus, wa tarqiyah, tarqiyah itu meningkatkan, as-siqati bin nafsi, kepercayaan diri. Wa ala raqmi dzalik, walaupun demikian, la yajuzu linnasi, tidak boleh linnas, kepada manusia, al-ifrad, berlebihan, fi mumarasatiha, dalam berlatih atau dalam berolahraga. Lianna, karena, dzalika, karena itu, qad yuaddi ilal arqi, karena dengan berlebihan dalam berolahraga itu, qad yuaddi, akan berpengaruh, ilal arqi, kepada insomnia, sulit tidur, awil iktiabi, iktiab itu depresi, wal amrod, dan penyakit-penyakit. Walizalika, oleh karena itu, alaina, hendaknya kita, al-i'tidalu, seimbang, fi mumarasatir riyadhah, dalam melaksanakan olahraga, bila ifrotin, tanpa berlebihan, wala tafritin, dan juga tanpa terlalu sedikit atau kurang. Itu bagian membaca ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini tentang jenis-jenis olahraga. Soalnya adalah ar-riyadhatu naw'ani, olahraga ada dua jenis, huma, yaitu yang pilihan yang A, ar-riyadhatul jismiyah war riyadhatul badaniyah, olahraga fisik dan olahraga batiniyah, olahraga batin. Ar-riyadatul fardiyah war riyadatul jismiyah, olahraga sendiri dan olahraga fisik. Ar-riyadatul fardiyah, olahraga sendiri, war riyadatul jamaiyah, dan olahraga berjamaah atau bersama-sama. Ar-riyadatul jismiyah, olahraga fisik, war riyadatul ruhiyah, olahraga jiwa. Ar-riyadatul ruhiyah war riyadatul jamaiyah, olahraga ruh atau jiwa, warriyatul jamaiyah, olahraga bersama-sama. Jawaban yang benar adalah ar-riyadatul faradiyah, olahraga sendiri, warriyatul jamaiyah, dan olahraga berjamaah atau bersama-sama. Contoh yang kedua,
Makna min kalimat tafkir, arti dari kata tafkir. Tafkir apa tadi Bapak bilang artinya? Pemikiran. Kemudian yang ketiga, qurratul qadami hiya ar-riyadatu. Qurratul qadam, sepak bola, hiya adalah ar-riyadah, olahraga. Jenis apa ini? Ar-riyadah jenis al-jismiyah, fisik, ar-ruhiyah, ruh, al-fardiyah, sendiri-sendiri, al-batiniyah, batin, al-jamaiyah, bersama-sama. Kemudian yang soal keempat, min anwa'ir riyadatul jamaiyatu at-taniyah, di antara jenis-jenis olahraga jamaiyah bersama-sama adalah yang di bawah ini, kecuali qurratul risha, qurratus sallah, qurratul qadam, al-furushiyah, qurratut ta'irah. Yang mana yang bukan olahraga bersama? Ini olahraga bersama-sama, ini bersama-sama, ini bersama-sama, ini bersama-sama, yang ini sendiri-sendiri, al-furushiyah. Soal yang lain, la'ibatul lahu qurratul qadami fi nukta-nukta. La'ibatul lab, siswa bermain, qurratul qadam, sepak bola, fi, di mana? Di lapangan. Ma'al mudarrisi, lidarsi, bersama mudarris, guru, lidarsi, pelajaran, berarti pelajaran olahraga. Berarti di sini di lapangan, di sini olahraga. Lapangan bahasa Arabnya al-maidan atau midan. Olahraga bahasa Arabnya riyadhah, berarti midan ar-riyadhah. Soal selanjutnya, min anwa'u ar-riyadatul fardiyatu at-taniyah, di antara jenis-jenis olahraga sendiri fardiyah at-taniyah adalah yang di bawah ini. Wahiyya, yaitu ada qurratul risah, qurratus sallah, qurratul qadam, al-furushiyah, qurratut ta'irah. Yang benar adalah qurratul risah itu tenis, qurratus sallah itu basket, qurratul qadam sepak bola, al-furushiyah itu tadi apa? Al-furushiyah artinya berkuda. Kemudian qurratut ta'irah itu bola basket. Mana jawabannya? Di antara olahraga fardiyah, olahraga sendiri-sendiri. Kemudian soal selanjutnya, hadhihi min fawaidur riyadatu li sihhatil jismil insan illa, ini adalah beberapa manfaat dari olahraga untuk kesehatan badan manusia, badan seseorang, illa, kecuali taqlilul qalaq, mengurangi gelisah, tarqiyatus thaqafah, meningkatkan wawasan, takhfidu waznul badan, meringankan berat badan, ifratul mal, menambah harta, tarqiyatut terkis, meningkatkan fokus. Ini adalah beberapa manfaat dari olahraga untuk kesehatan tubuh, kecuali ifratul mal, menambah harta. Kemudian soal selanjutnya, tuaddi mumarasatir riyadatu ila sihah, olahraga, dengan berolahraga akan berpengaruh kepada kesehatan badani rijlun. Jawabannya adalah badaniyatin. Ini pembahasannya nanti ada di bagian na'at dan man'ut ya. Kenapa dia badaniyatin bukan badaniyatun? Karena di sini adalah sihatin, maka jawabannya badaniyatin. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, bagian al-qaidah, bagian kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang akan kita bahas adalah tentang na'tu wal man'ut, na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut ada di halaman 8. Bapak buatkan yang lebih ringkas. Apa itu na'at dan man'ut? Dalam bahasa Arab ada istilah na'at dan man'ut.
Na'at man'ut ini adalah gabungan kata benda dan kata sifat. Na'at disebut sifatnya, man'utnya yang disifati. Contoh dalam bahasa Indonesia ada rumah yang besar. Rumah ini sebagai yang disifati, man'ut. Besar ini sebagai kata sifatnya, ini sebagai na'at. Ini man'ut, ini na'at. Murid yang rajin, sekolah yang bersih, meja yang panjang. Pokoknya dia yang pertama dia adalah kata benda, kemudian dilanjut atau diikuti dengan kata sifat, sifat dari benda itu. Rumah yang besar, murid yang rajin, sekolah yang bersih, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan na'at man'ut dalam bahasa Arab. Kemudian untuk pembentukan na'at dan man'ut dalam bahasa Arab itu terdapat beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah harus sama jenisnya. Sama jenis. Maksudnya gimana? Untuk kata bendanya harus sama dengan kata sifat dalam hal jenisnya. Misalnya adalah jika bendanya adalah bentuk muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Kalau bendanya muannas atau perempuan, maka dia kata sifatnya juga dibuat muannas. Misalnya kita mau bilang madarasatun. Madarasatun itu muannas perempuan karena ada tunnya, maka untuk sifatnya juga kita buat dari muannas. Kalau dia madarasatun berarti jamilatun. Kalau kata bendanya perempuan, maka di sini juga yang diambil yang perempuan. Madarasatun jamilatun. Jangan jamilun, karena jamil ini untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Misalnya kita mau bilang baitun, rumah yang cantik, maka kita bilang baitun jamilun, karena baitun ini dia bentuk muzakkar, maka dia menjadi jamilun. Faslun ini kelas. Faslun kabirun atau faslun jadidun, kelas yang baru. Ada hadikotun karena dia muannas maka diambil sifatnya yang muannas, hadikotun jadidatun. Ada lagi masjidun ini muzakkar, maka diambil yang muzakkar, masjidun nazifun, misalnya masjid yang bersih. Ada babun muzakkar, babun jadidun, pintu yang baru. Kemudian syarat na'at dan man'ut yang kedua adalah harus sama jumlah atau adatnya. Maksudnya gimana? Kalau kata bendanya satu, maka kata sifatnya juga harus satu. Kalau kata bendanya dua, sifatnya juga dibuat dalam bentuk dua. Kalau kata bendanya banyak, maka kata sifatnya juga dalam bentuk jamak. Misalnya masjidun, masjid, satu masjid, maka jamilun itu untuk satu. Masjidani, dua masjid, jamilani. Masajidun jamilun. Kemudian syarat yang ketiga untuk na'at dan man'ut harus sama atau khusus. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kata bendanya dia bersifat umum, maka kata sifatnya juga dibuat berbentuk umum. Dalam bahasa Arab itu ada berbentuk umum, ada berbentuk khusus. Kalau dia ada alif lam di depan, maka dia sudah khusus. Al-madrasah itu berarti itu artinya sekolah itu. Kalau dibilang madrasatun, dia hanya umum, artinya sekolah, belum jelas sekolah yang mana maksudnya. Tapi kalau dikasih al, dia sudah khusus, al-madrasah, sekolah yang itu, sekolah yang sudah tertentu. Kalau dibilang madrasatun, dia hanya arti sekolah tanpa ada spesifik sekolah yang mana. Jadi kalau ada alnya dia khusus, tanpa al dia adalah umum. Jadi kalau kata bendanya dia bersifat khusus, maka kata sifatnya juga harus dibuat khusus. Misalnya ada al-madrasatu, sekolah itu, maka karena ini dia bersifat khusus, maka
untuk kata sifatnya dibuat khusus, al-kabiratu yang besar, al-madrasatu al-kabiratu sekolah itu yang besar. Kemudian kalau dia umum madrasatun saja tanpa alif lam, maka sifatnya juga tanpa alif lam, madrasatan kabiratan. Begitu juga seterusnya, al-bait ini sudah khusus, rumah itu, al-baitil kabiri, rumah itu yang besar. Karena ini adalah khusus maka sifatnya khusus. Ini sifatnya, ini kata bendanya umum bait, maka ini kata sifatnya juga umum. Kata bendanya umum, kata sifatnya umum. Kata bendanya khusus, al-bab, maka kata sifatnya dibuat khusus. Kemudian syarat untuk terakhir itu adalah harus sama harokat akhirnya. Misalnya kita bilang masjidun, maka kata sifatnya juga harokatnya harus seperti ini, masjidun jamilun, masjid yang cantik. Al-faslun nazifu, ini harokatnya dhammah, maka di sini yang kata sifatnya juga harus dhammah. Al-faslun nazifu. Baitin kabirin, baitin, kalau sini baitun berarti kabirun. Al-faslu an-nazifu, harokatnya sama di kata benda dan kata sifat, akhir harokatnya sama, dhammah, sama-sama dhammah. Masjidun jamilun, ya. Nah, jadi harokatnya harus sama, harokat akhirnya harus sama antara kata benda dan kata sifat. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, an-na'tu min hadhil jumlah, na'at dari kalimat ini, yal'abu talibul jadidu qurratar rishati fil mal'abi, murid baru yal'abu sedang bermain, qurratur risha tenis, fil mal'ab di lapangan. Dari kalimat ini na'atnya yang mana? Na'at itu tadi apa? Na'at itu adalah sifat, kata sifat. Mana di sini kata sifat dari kalimat ini? Yang ada kata sifat, yal'abu talibul jadidu, talib ini siswa, al-jadid yang baru, siswa baru, maka ini yang menjadi sifat atau na'atnya. Maka jawabannya adalah al-jadid yang baru. Soal yang kedua, al-man'utu min hadhil jumlah, man'ut atau kata yang disifati, min hadhil jumlah dari kalimat berikut. Ini yang ditanya adalah man'ut atau kata benda yang disifati, kata bendanya yang ditanya. Fatimatun thalibatun mahiratun fi sofit tsalifi. Fatimah adalah siswa yang rajin di kelas 3. Yang menjadi kata yang disifati di sini adalah Fatimah. Fatimah adalah siswa yang rajin. Berarti di sini Fatimatun, Fatimah, jawabannya adalah Fatimah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir untuk bab pertama ini tentang idhofah. Idhofah ini adalah menggabungkan dua kata agar maknanya menjadi jelas. Idhofah dalam bahasa Arab maksudnya adalah penggabungan dua kata agar maknanya menjadi jelas. Jadi dalam idhofah itu ada dua istilah. Istilahnya adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Kalau mudhofnya ini adalah nama bendanya, kemudian mudhofun ilaihnya ini adalah yang disandarkan kepada bendanya. Misalnya mudhof, kata bendanya ghurfatun, ghurfatu artinya ruangan. Kemudian an-naumi, an-naum ini tidur. Berarti kalau digabungkan menjadi satu kata berarti dia ghurfatun naumi, ruang tidur. Jadi memiliki makna yang baru. Ghurfatun naum artinya ruang tidur. Kalau tidak hanya ghurfah ruangan, kalau hanya naum dia tidur, kalau digabung maka ini disebut dengan idhofah. Ada mudhof, mudhofun ilaih. Ghurfatun naum, ruang tidur. Kitabu Ahmadi, kitab atau buku Ahmad, buku punya Ahmad. Babul ghurfati, bab ini pintu, al-ghurfah ini ruangan.
Kalau digabung menjadi satu kata babul ghurfatu, berarti artinya pintu ruangan. Itu yang disebut dengan idhofah. Idhofah yaitu mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, di buku juga ada dibuat sahatul madrasati hakibatu Muhammad. Sahatu ini sebagai mudhof sini, kemudian al-madrasah ini mudhofun ilaih. Sah ini halaman, madrasah ini sekolah. Sahatul madrasah, halaman sekolah. Sah ini menjadi mudhof, al-madrasah ini mudhofun ilaih. Hakibatu Muhammadin, hakibah tas, tas ini sebagai mudhof, Ahmad ini sebagai mudhofun ilaih. Langsung kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, mudhofun min hadhil jumlah. Yang ditanya adalah mudhof, mudhof dari jumlah atau kalimat ini. Mudhofun min hadhil jumlah. La'ibat tullabu qurratat ta'irati fi waqtil istirahah. Para siswa bermain qurratut ta'irah, bola voli, fi waqtil istirahah, pada saat istirahat. Yang ditanya adalah mudhof, mudhofnya. Mudhofnya ini kata bendanya yang pertama, maka kata bendanya di sini adalah qurratu, yang mudhofun ilaihnya atau irati. Maka qurratunya inilah sebagai kalimat benda atau kata, maka qurratu ini yang menjadi kata benda yang pertama atau mudhofnya. Kemudian soal yang kedua yang ditanya mudhofun ilaihi min hadhil jumlah. Mudhofun ilaih kata pelengkap dari kalimat ini. Tazhabu talibatu ilal mal'abi litushahidu qurrata sallah. Tazhabu talibatu ilal mal'abi litushahidu qurrata sallah. Tazhabu talibat, seorang siswa pergi ilal mal'ab, ke lapangan, litushahidu, untuk menyaksikan qurrata sallah, bola basket. Ya, yang ditanya adalah mudhofun ilaihnya, mudhofun ilaih dari kalimat itu. Ya, yang ditanya di sini adalah mudhofun ilaihnya. Maka mudhofun ilaih yang ada di sini adalah as-sallati. Jadi qurratus sallati ini, qurratunya ini sebagai mudhof, mudhofun ilaihnya adalah as-sallati. Oke, itulah dia untuk pembahasan kisi-kisi soal dari bab pertama ini. Insya Allah nanti untuk kisi-kisi selanjutnya akan kita bahas di materi di bab kedua insya Allah. Mungkin syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.